Oke, baik, langsung saja kita sambut narasumber kita yang kedua yang akan sharing di siang hari ini, Bapak Dr. Budi Lukman Hakim STMT dengan judul Corrosion in Mining Environment. Untuk waktu dan tempat, saya persilahkan Pak Budi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Salam sehat ya. Ini saya ketemu lagi sama Pradipta ya. Iya Pak. Oke. Ya, baik. Mungkin langsung ke season 2 ya. Jadi saya akan menyampaikan terkait perencanaan dan pengendalian korosi di industri atau di tambang ya. Nah, dan saya yang akan saya tampilkan di sini adalah di tambang batubara ya. Jadi ini adalah bagian dari pekerjaan ya yang selama ini dilakukan ya dan ini kita pakai materi pekerjaan yang di Aceh. Oke, kita mulai. Gimana, sudah terlihat untuk materinya? Iya, sudah terlihat Pak Budi. Baik, kita akan mungkin nanti kita bisa discuss para peserta webinar ini ada yang punya pengalaman lain terkait juga dengan korosi di tambang ini ya, terutama di tambang batubara. Baik, kita mulai saja ya. Materi yang akan kami sampaikan yaitu sekilas tentang proses penambangan batubara, kemudian latar belakang, ada tujuan, lokasi pekerjaan, ruang lingkup, preferensi, kemudian perencanaan pengendalian korosi ini yang umum dan secara teoritis ya, yaitu metode pengendalian korosi atau corrosion prevention ya. Kemudian yang berikutnya adalah aplikasi pengendalian korosi. Jadi untuk di area ini, area tambang ini ya, saya mengikuti mulai dari 2013 ya. Sebelumnya lebih banyak di area oil and gas ya, terkait dengan masalah perpipaan ya. Nah, untuk di pelabuhan ini, jadi dulu itu pembuatan pelabuhan ya, bangunan pelabuhan. Jadi tidak bisa dilepaskan ya suatu industri tambang jika tidak memiliki pelabuhan ya. Artinya hasil eksploitasi dari hasil tambangnya punya harus kirim lewat laut ya, yaitu lewat dari pertama sih kayaknya bisnis. Nah, pembuatan jeti ini adalah industri yang sangat padat modal. Jadi yang kecil-kecil aja gitu ya, itu di atas 200 M. Jadi itu aset yang mahal ya.
Nah, kemudian itu tergantung dari banyaknya tiang pancang. Makin banyak tiang pancang, ya makin mahal. Oke, kita sekilas melihat tentang proses penambangan batu bara ya. Tapi pembahasan saya bukan ke detail penambangannya ya, tapi nanti potensi korosi yang terjadi pada proses penambangan batu bara ini ya. Nah, di sini ada beberapa tahap ya dari proses penambangan ini. Yang pertama adalah land cleaning ya, yaitu pembersihan biasanya ya. Kemudian berikutnya juga overburden removal ya. Kemudian juga ada beberapa tahap ya. Berikutnya adalah colgating ya, dan healing ya. Kemudian room stock ya. Berikutnya adalah crusher ya. Crusher itu adalah apa namanya ya, penghancuran, bukan penghancuran apa ya, ya penghancuran supaya nanti size-nya bisa dibuat seragam ya. Kemudian berikutnya adalah stockpile. Nah, dari stockpile kemudian juga diangkut oleh dump truck ya. Kemudian di dump truck itu juga nanti biasanya ada OLC ya. OLC itu overland conveyor ya. Nah, dari OLC itu biasanya juga nanti di tengah-tengah ada juga stockpile-nya, dibangun stockpile-nya juga ya. Jadi ini untuk menjaga kesinambungan barging atau loading batu bara ke tongkang ya. Nah, dari tadi stockpile, OLC, kemudian berikutnya ada yang dinamakan dengan BLC, bundle loading conveyor. Ya tentunya itu BLC ini atau conveyornya, struktur conveyornya di atas jetty ya, di atas jetty. Berikutnya dari BLC ini didistribusikan ke kapal menggunakan ship loader. Nah, kalau pembongkaran biasanya ship unloader ya. Nah, seperti misalnya PLTU biasanya memiliki ship unloader. Kalau di tambang batu baranya adalah ship loader. Ini adalah proses penambangan dan peralatan yang digunakan. Jadi penambangan ini open ya, penambangan open ya. Untuk pembersihan lahan, land clearing ini peralatan yang dipakai yaitu bulldozer, mesin potong chainsaw, kemudian pengupasan tanah pucuk topsoil, dia menggunakan ekskavator ya, kemudian pengupasan tanah penutupan juga bulldozer dan ekskavator, penimbunan menggunakan dump truck ya, kemudian coal cleaning menggunakan ekskavator yang dilengkapi dengan cutting blade pada sisi bucket, kemudian penambangan batu baranya atau coal getting ya, menggunakan ekskavator, kemudian pengangkutan batu bara atau coal hauling ini dump truck ya, kemudian ada room stock, truck hauling ke fasilitas coal crushing ya, kemudian crushing di situ Pak ininya adalah coal crusher plant ya. Stockpile, dump truck, bulldozer, kemudian overland conveyor, OLC. Jadi stockpile itu, kemudian coal handling. Jadi ini tergantung dari kebijakan perusahaan, dekat atau jauhnya pelabuhan, kemudian dalam atau tidaknya perairan ya. Kemudian coal handling yaitu dump truck, overland conveyor, OLC, kemudian coal barging, bundle loading conveyor, dan ship loader ya, kemudian trussing, tongkang, tugboat ya. Nah, dari peralatan-peralatan ini, jadi ada berikutnya adalah
secara garis besar infrastruktur utama dari penambangan batu bara ini dan pendukungnya dibagi menjadi 3 area ya. Yang pertama area tambang ya. Tadi tambang itu peralatan-peralatan alat-alat berat ya, bulldozer, ekskavator, kemudian juga di situ coal crusher plant ya. Kemudian berikutnya jalur angkut ini jalur angkut khusus yaitu dump truck ya, di alat berat ekskavator dump truck, kemudian juga OLC ya, overland conveyor. Berikutnya adalah pelabuhan. Pelabuhan ini dengan fasilitas lengkap yaitu body loading conveyor system facility ya. Nah, berikutnya adalah yang jadi concern selama ini ya. Kalau di area miningnya itu untuk maintenance dari alat-alat berat sudah tersendiri ya. Jadi biasanya satu kontraktor juga di situ mengurus terkait masalah pemakaian alat-alat berat ya. Kemudian crusher juga maintenance khusus. Cuma biasanya masalah yang terjadi adalah yaitu korosi ya. Korosi tentu saja tidak bisa dihindari pada area penambangan batu bara ini. Nah, bagaimana kebijakan perusahaan sehingga pengendalian korosi ini bisa efektif, karena ternyata pengendalian korosi ini adalah suatu pekerjaan yang sangat mahal dan terus-menerus ya. Tapi ketika kita membuat suatu perencanaan untuk pengendalian korosi di pelabuhan ini, maka akan sangat efektif dan bisa murah ya. Jadi kalau dulu tahun 2013, 2014, 2015 ya, harga batu bara ini lebih murah dibandingkan dengan ongkos produksi. Tentu saja ini sangat berat ya untuk operation dari perusahaan tersebut. Tentunya bagaimana caranya supaya fasilitas dari infrastruktur batubara, penambangan batubara ini masih bisa di maintenance ya. Jadi tahun 2015 itu banyak layout ya. Jadi karyawan yang tadinya ramai di di field itu banyak yang ini ya, yang dirumahkan. Jadi karena memang tidak cost dari operasionalnya lebih mahal dibandingkan dengan harga jual ya. Tapi tentunya di sini karena jetinya dibangun tahun 2012 ya, berarti baru 3 tahun. Uang yang dikeluarkan hampir mencapai bisa 1 T ya, 1 triliun ya. Nah, bagaimana caranya untuk menjaga supaya aset fasilitas ya dari OLC dan BLC ini bisa tetap handal ya dan tersedia gitu, memiliki ketersediaan dan bisa mencapai umur 25 tahun ya, sesuai dengan umur desain life dari fasilitas infrastruktur ini. Nah, dari hasil ya, jadi saya dan tim ketika itu datang di mana fasilitas tersebut tidak ada belum ada corrosion protection ya, hanya mengandalkan coating dari pabrikasi ya. Tentunya ada beberapa area gitu ya. Jadi ini menarik juga terkait masalah korosi, kecepatan korosi dari struktur ini. Jadi ada beberapa area yang tentunya sangat tinggi corrosion rate-nya sampai mencapai 1,63 mikron ya per tahun. Nah, ini jadi concern ya. Kemudian
dibuatlah satu konsep perencanaan, yaitu pengendalian korosi berbasis prioritas ya, dengan uang yang ada kira-kira, jadi di tahap. Sementara kalau lihat secara idealis, misalnya luas yang harus di coating ulang, recoating atau perbaikan coating, totalnya bisa sampai 25.000 meter square ya. Nah, tentunya butuh uang juga yang tidak murah ya. Bisa juga di sekitar hampir 25 miliar ya waktu itu yang pernah saya hitung. Bagaimana caranya supaya fasilitas itu masih bisa diamankan ya, tetapi uangnya terbatas. Jadi kita buatkanlah satu mapping skala prioritas mana yang harus di-coating. Termasuk juga perbaikan coating itu juga milih-milih ya. Jadi di mapping semua, kemudian ditandain mana yang sudah terkorosi, nah itulah dicat gitu ya, seperti itu. Nah kita kembali ke ini. Jadi untuk infrastruktur pole handling dan barging ini, yang pertama adalah pole handling facilities. Tadi ya ada OLC dan stockpile di situ. Kemudian ada yang dinamakan dengan prestol ya, atau juga jembatan ini ya. Kemudian platform, jetty atau dermaga ya, yang ada ship loadernya itu. Kemudian juga untuk menyandar kapal, yaitu di situ ada berthing dolphin guard ya, BD. Kemudian untuk mengikat kapal, yaitu dinamakan mooring dolphin ya. Jadi ini harus bagaimana kita membuat perencanaan supaya program corrosion protection ini bisa efektif dan efisien. Oke, kita lanjut. Latar belakang, ya latar belakangnya ini adalah fasilitas infrastruktur. Jadi coal mining ini sangat penting ya, penunjang operasional coal chain pada tambang batu bara. Di situ ada alat berat, crusher, overland conveyor, batch loading conveyor, sistem ship loader. Nah itu adalah infrastruktur vital ya sebagai penunjang operasional tambang. Kemudian material tentunya ya yang digunakan tidak jauh karena terkait juga masalah investasi ya, yaitu material dari baja karbon, hampir kebanyakan ya baja karbon. Kemudian baja itu adalah di coating ya, kemudian berikutnya adalah diberikan proteksi katodik ya, kemudian untuk tiang panjang itu diberikan wrapping atau di jacketing ya. Jadi ada program yang namanya, kita tuh buatkan satu skala prioritas ya. Yang pertama adalah skala prioritas high risk ya. High risk itu tentunya di area tiang pancang. Kemudian yang kedua adalah high risk yang kedua adalah upper structure ya. Nah, berikutnya ada medium risk, yaitu di area struktur conveyor ya, beserta roller di situ. Kemudian ada low risk itu yaitu floor deck dan guard ya, rail guard ya, yaitu untuk area-area penghalang ya dari restol atau dari jetty ke laut ya. Jadi pagar, sepanjang pagar. Kemudian juga di sebelah kiri ada untuk area maintenance yaitu walkway. Walkway itu untuk berjalan kaki ketika ada inspeksi maintenance, terkait juga di situ ada maintenance elektrik, instrumen, dan juga pemeriksaan secara mekanik ya. Nah, masalah pada baja karbon ini adalah korosi ya. Tentunya
selain faktor eksternal, terutama terkait masalah lingkungan ya, lingkungan laut, tentunya di Aceh Barat ini lingkungan lautnya langsung ke Samudra Hindia ya, jadi ke laut lepas, dan di situ salinitasnya juga sangat tinggi, dan saya yang menemukan ya corrosion rate-nya paling tinggi ya selama bekerja di area Sumatera untuk corrosion rate di pelabuhan Aceh Barat ini adalah sangat tinggi ya, paling tinggi. Nah, jadi berikutnya adalah untuk menjaga kehandalan ketersediaan infrastruktur tambang perlu dibuatkan perencanaan pengendalian korosi. Ini adalah diagram alir tambang pada crusher ya, TCP. Mungkin saya tidak perlu jelaskan satu-satu, tapi potensi-potensi yang terjadi pada korosi pada crusher ini biasanya tidak jauh dari casing ya. Beberapa bulan yang lalu ya, tim kita juga melakukan kajian kehandalan ya untuk pelabuhan ship unloader yang berkapasitas 1.750 ton per jam ya. Nah, salah satu masalah juga itu ada pada hopper crusher, yaitu sering bolong ya di area casingnya ya. Ya terutama di situ kan terjadi tumbukan yang terus-menerus saat batu bara bongkar ya. Tumbukan-tumbukan itu kemudian juga membuat erosi ya dari material di casingnya tersebut ya. Kemudian kalau ada air atau hujan, maka itu menjadikan juga sebuah yang nge-trap ya. Jadi batu bara ini juga mengandung sulfur ya. Jadi ketika ada air maka dia sangat agresif sekali terhadap korosi. Jadi sering bolong seperti itu ya. Begitu juga sama ya. Nah, tapi tetap itu adalah menjadi maintenance tersendiri ya di tim untuk penambangan ini, baik itu crusher maupun di area mining atau tambangnya sendiri ya. Nah, ini adalah potensi korosi pada tahapan kegiatan crushing ya, dari wheel loader, kemudian grizzly, kemudian ke hopper, kemudian ke feeding conveyor ya. Nah, ini peralatan-peralatan inilah menjadi concern ya atau fokus terhadap maintenance terutama korosinya ya, pengendalian korosinya. Berikutnya ada hopper, conveyor ya, vibrating screen, conveyor juga ya. Selanjutnya ini crusher, ini bisa dilihat ininya mulai nguning-nguning ya, itu mulai terjadi kerusakan dan terjadi korosi di situ ya. Kalau ini double roll-nya adalah untuk menghancurkan ya batu bara yang ukurannya besar, sehingga batu baranya nanti menjadi memiliki ukuran yang seragam ya, atau lebih kecil. Ini adalah salah satu contoh. Ini juga data 2022 ya. Ini tidak perlu disebutkan di mananya ya, tapi ini di Sumatera, di mana ini bisa lihat bahwa tiang pancangnya ada yang udah putus seperti ini. Kemudian juga di bagian lain juga sudah ada ketebalannya itu kurang dari 50% ya. Jadi konsep dari rule of thumb-nya, di mana ketebalan dari struktur kurang dari 50%, maka itu biasanya dilakukan reinforce atau cut and replace. Jadi sesuai kondisi aja ya. Tapi kalau sudah kayak gini, itu bingung juga ya, action-nya harus seperti apa. Tapi ada beberapa juga sekarang teknologi dari luar terkait dengan reinforce dari struktur di tiang pancang ini.
yaitu jadi reinforce menggunakan FRP ya, fiber reinforce plastik ya. Nah, itu sekarang dikembangkan di Amerika dan Kanada ya. Berikutnya adalah contoh struktur jetty yang kolaps dan crane loader yang ambruk ya. Ini adalah salah satu bagian dari terjadinya kegagalan dari infrastruktur akibat korosi ya, akibat pengendalian korosi sudah melewati dari ambang batas ya. Dengan beban yang ada, maka strukturnya tidak kuat lagi menahan beban. Berikutnya adalah, ini juga sama ya, ini bahan dari penelitian kita terkait dengan seberapa hebat ya agresivitas dari corrosion atau lingkungan ya terhadap kecepatan korosi pada struktur ya. Ini bisa kita dilihat, ini upper structure yang tidak dicat. Kalau dilihat langsung ini udah kayak kerupuk ya. Jadi sudah terkorosi sangat parah ya. Kalau digetuk kayaknya sobek itu. Kemudian yang di bawah adalah tiang panjang untuk OLC, overland conveyor. Di situ kerusakan coating ya, kerusakan coating sehingga terjadi korosi ya. Nah, definisi korosi sendiri tadi sudah dijelaskan ya sama Pak Haryanto. Jadi saya tidak perlu jelaskan lagi ya. Oke, kita lanjut. Tujuannya adalah pengendalian korosi ya, sesuai dengan masalah yang terjadi pada fasilitas infrastruktur tambang batu bara. Jadi disesuaikan ya. Jadi tidak bisa kita memukul rata semua case dan diberikan solve atau solusi dengan solusi yang sama. Itu memiliki case yang berbeda ya, disesuaikan. Kemudian yang kedua, melakukan pengendalian korosi dengan menjaga dan menghambat laju korosi guna memperpanjang umur pakai lifetime dari struktur ya. Itu di teori sudah ada juga ya, terkait masalah pengendalian korosi ya. Nanti kita bahas terkait itu sekilas ya. Nah, ini lokasi pekerjaan, ini di area tambang batu bara Aceh Barat ya. Saya tidak sebut namanya. Berikutnya adalah ruang lingkupnya itu metode pengendalian korosi, dua aplikasi pengendalian korosi. Jadi metode pengendalian korosi itu kan sudah jelas ya di situ sesuai dengan teori ya. Ini definisi korosi kita lewat aja ya. Kerugian korosi kita lewat juga jenis-jenis korosi. Nah, ini jenis-jenis korosi memang saya masukkan di sini sesuai dengan di lapangan ya, terkait dengan korosi permukaan, uniform corrosion ya, kemudian galvanic corrosion. Ini adalah gambarnya yang dipakai adalah gambar yang terjadi di lapangan ya, yang di fasilitas BLC ya. Kemudian juga ini adalah titik korosi yang terjadi pada tiang pancang. Kemudian sini ada crevice corrosion, korosi celah ya. Korosi celah ini kaki conveyor ya, kaki conveyor. Kemudian di bawah kaki conveyor ini nempel atau dilas pada upper structure. Nah, ini ada celah di sini. Debu batu bara ini ketika conveyor jalan saat barging, maka ini akan tertutup ya. Di sini banyak kotoran-kotoran. Nanti kita lihat, saya sudah buatkan solusinya untuk ini ya. Jadi ada beberapa inovasi yang diterapkan di sana ya, alhamdulillah ya, bisa teraplikasi. Berikutnya adalah terkait dengan korosi antar butir. Ini juga pada isinya ada alasannya. Mungkin tidak perlu dijelaskan secara detail. Kemudian
erosi korosi tadi sudah dijelaskan juga di depan, tumbukan dari batu bara ya yang terus-menerus. Kemudian ini korosi mikroba. Nah, ini dulu sebelum dilakukan jacketing, ini di area tidal zone ya, yaitu di batas air dan batas udara ya. Di situ selalu menempel binatang-binatang laut, mikroba dan lain sebagainya ya. Nah, itu adalah mulai terjadinya korosi di area tersebut ya. Sehingga area ini perlu dilakukan jacketing ya supaya bakteri kemudian binatang-binatang laut, jamur, mikroba dan lain sebagainya tidak menempel ya. Oke, ini adalah spesies mikrobanya lewat aja. Nah, kita kembali ke secara teoritis ya, idealisnya adalah metode pengendalian korosi, yaitu bisa menggunakan di sini 7 ya. Ada beberapa juga yang digabung ya. Ini tergantung juga literatur ya. Tapi nggak masalah sih, sama aja sepertinya ya. Yang pertama adalah pemilihan material, yaitu material selection. Material selection ini sangat penting ya. Jadi kalau kita di engineering, material selection ini kita harus mengetahui sebelum kita membeli satu produk teknik untuk keperluan baik maintenance atau juga pembangunan baru, maka kita harus mengetahui terlebih dahulu adalah servis ya dari atau lingkungan yang akan digunakan untuk produk tersebut ya. Jadi kita harus memilih material yang sesuai dengan material tersebut. Misalnya untuk di air laut kita memilih material 316 misalnya ya. Kalau 304 masih mungkin terkena heating corrosion ya. Kalau 316 itu idealisnya ya. Nah, ada juga yang lebih tinggi lagi yaitu nickel alloys ya. Itu lebih tahan lagi. Tetapi tetap karena ini adalah area industri, tentunya bisnisnya nomor 1 dibandingkan dengan idealisnya ya. Tapi lihat juga nanti akan berhitung seberapa besar pengaruh ya satu material dengan keekonomiannya. Kalau masih keekonomiannya tinggi, mungkin itu akan dilakukan pengambilan material yang sangat ideal ya. Berikutnya adalah desain yang benar atau proper design. Ya, desain ini juga ini kan perencanaan di awal ya, masalah desain ini. Tetapi ketika kita menghadapi sekarang yang sudah jadi infrastrukturnya, maka terkait masalah desain mungkin ada di sisi-sisi lain aja ya, ada sebagian kecil aja yang bisa di-improve secara desain. Tapi secara keseluruhan itu sangat susah ya. Ini terkait juga dengan masalah bisnis dan keekonomian ya. Kemudian memperbaiki lingkungan itu juga sama ya, seperti kita mau nanam supaya tanahnya agak basah gitu, yang tadinya asam dikasih batu, dikasih kapur dan lain sebagainya juga, kemudian dikasih SA juga ya, SACP ya. Itu salah satunya kalau untuk memperbaiki lingkungan ya. Kalau penambahan atau aplikasi cathodic protection-nya yaitu tadi ya, bisa menggunakan 2 metode tadi ya. Berikutnya adalah memasang proteksi katodik. Nah, untuk di area pelabuhan ini metode yang digunakan yaitu ICCP, Impress Current Cathodic Protection ya. Karena luas dari
areanya BLC ini sangat luas ya. Jadi ketika mau memutuskan dengan ini malah lebih mahal gitu ya, SACP ya. Berikutnya adalah pemberian inhibitor. Inhibitor juga ini kita lihat case juga, tidak semua kita bisa berikan inhibitor ya. Salah satu ini adalah juga masalah perencanaan atau pada saat terjadinya case-case. Misalnya inhibitor ini seperti ketika pipa ya, di mana sumurnya itu sangat asam ya. Salah satunya adalah dengan meneteskan NaOH ya, salah satu inhibitornya. Kemudian berikutnya adalah aplikasi coating. Aplikasi coating untuk infrastruktur yang baru, maka aplikasi coatingnya benar-benar bahwa apa yang mau dipasang di offshore itu harus bersih atau bebas dari defect coatingnya ya. Tapi kenyataannya saat instalasi construction, maka yang biasa juga diikat oleh belt ya, supaya tidak cacat, tapi tetap aja ada yang tergores dan terluka ya. Nah itu harusnya saat itu ketika setelah dipancang itu sudah harus langsung diperbaiki coatingnya, tapi kenyataannya tidak sesederhana itu ya. Kemudian berikutnya adalah aplikasi wrapping atau jacketing. Nah ini juga salah satu untuk pengendalian korosi yang diaplikasikan pada tiang pancang ya. Oke, masih ada waktu ini, Mas Dipta. Mas Dipta. Oke, ada suara ya? Halo, mohon maaf Pak Budi. Masih sampai jam 15.00 Oke, Pak. baik ya. Nanti saya sedikit lagi. Baik. Berikutnya adalah ini salah satu juga ada pergantian material dari material selection tadi yang disampaikan, yaitu di area walkway ya, yang tadinya menggunakan grating galvanis, sekarang diganti. Saya merekomendasikan yaitu diganti dengan FRP grating ya. Kemudian juga yang tadi di korosi-korosi celah ini kita buatkan desain juga untuk mengatasinya, yaitu dengan menggunakan cover kaki conveyor ya. Ini jadi sudah tertutup, dikasih sepatu ya, kasih cover. Jadi tidak ada lagi batu bara yang dari atas jatuh dan masuk ke celah-celah dari kaki conveyor ya. Berikutnya adalah ini salah satu karya inovasi juga ya, yaitu melindungi corrosion protection di area breasting dolphin ya, yaitu dengan membuat atau mendesain breasting dolphin guard ya, yang terpasang pada area-area BD ini. Jadi ketika kapal menghantam, maka gaya yang didistribusikan ya tidak ke hanya beberapa tiang pancang aja ya, karena tiang pancang ini sebelum dipasang breasting dolphin gun ini banyak yang penyok ya. Nah, jadi penyok-penyok ini juga adalah potensi korosinya yang sangat tinggi ya, corrosion rate-nya gitu ya. Jadi setelah ini sudah kita pasang ya, tapi rencana untuk next
di area ini karena memang terjadi tumbukan ya, yang karena di sana ini laut lepas sehingga sering terjadi ya kapal itu nabrak ke jeti gitu ya. Kemudian kapal juga numbuk kalau numbuk ke breasting 2 pin memang itu fungsinya ya. Jadi untuk breasting 2 pin ini menjaga safety dari platform atau jeti ya, dari hantaman kapal. Jadi untuk aplikasi pengendalian korosi ya, yang diaplikasikan untuk di area tambang ini secara umum yaitu ada 3 ya. Kalau yang 4 ini sebagai tambahan aja. Yang pertama adalah perbaikan coating, yang kedua instalasi cathodic protection, yang ketiga instalasi jacket pile pada tiang pancang ya. Kemudian yang keempat, kalau kita ingin memonitor, biasanya ini opsional aja ya, tambahan aja, tergantung dari perusahaan ya, yaitu instalasi Structural Health Monitoring System ya, atau SHMS ya. Oke, baik. Untuk ke bawahnya ini cerita tentang itu aja ya, perbaikan coating, kemudian aplikasi cathodic protection, dan instalasi jacket pile ya. Baik, sebentar lagi sudah jam 3, saya kembalikan ke Mas Dipta. Silakan Mas, barangkali ada yang mau bertanya terkait dengan... Oke, baik. Baik, Pak Budi, terima kasih sekali lagi atas sharing dan presentasinya nih, sangat menarik ya, terkait korosi di mining, lingkungan mining nih. Banyak sekali rata-rata degradasi area atau ke arah offshore di area jetty maupun area splash zone. Ini mungkin izin saya mulai untuk sesi tanya jawabnya, Pak Budi. Sudah ada pertanyaan pertama dari Pak Dimas QI. Bagaimana prinsip kerja jacket pile dan SHMS dalam memberikan perlindungan korosi, Pak? Baik, untuk jawaban pertama, jacket pile ya. Jacket pile ini adalah sebetulnya ya, jadi ini double proteksi untuk corrosion protection pada tiang pancang. Proteksi pertama yaitu dari proteksi katodik ya, tiang pancang yang terendam. Kemudian yang kedua adalah jacket pile ini dia salah satu metode ya, metode dengan mengaplikasikan pasta ya. Tapi sebelumnya ada preparation dari oksida removal ya. Tetapi cukup dengan di chipping aja ya. Beda sama kalau di cat. Kalau cat itu harus di blasting ya. Nah, untuk jacketing ini efektivitasnya sangat tinggi ya di area terendam ini. Saya sudah melakukan studi terkait dengan jacketing ini ya. Jadi tahun 2017 jacketing itu dipasang ya, atau jacket pile dipasang pada tiang pancang. Kemudian 1 tahun berikutnya kita buka. Jadi pertama adalah di chipping. Saya lihatin juga di sini ya. Ada. Sebentar. Nah, ini yaitu pertama di chipping dulu ya. Kemudian setelah itu di chipping dulu, kemudian setelah itu dioleskan ya pasta. Pasta itu terbuat dari petrolatum. Nah, petrolatum itu sudah hampir 40 tahun ya terbukti
dia bisa menghambat laju korosi ya. Kemudian berikutnya adalah di wrapping sama pep ya. Berikutnya di covering ya, poliolipin ya. Nah sekarang yang terbaru ada lagi model pengikatannya ya. Kalau dulu pengikatannya pakai baut dan dipabrikasi di field ya atau di lapangan. Kalau sekarang langsung dipabrikasi dari manufakturnya ya. Nah yang diaplikasikan di sini adalah made in Canada ya. Jadi setelah dipasang selama 1 tahun, dibuka, dicek korosinya ya, korosi permukaan pada tiang pancang itu tidak ada ya. Kemudian juga 2 tahun berikutnya dicek juga itu masih bagus ya. Jadi tidak terkorosi. Biasanya kalau sistem perlindungannya tidak efektif, beberapa bulan aja ya sudah terlihat korosinya. Jadi setelah dibuka memang, dan saya punya videonya juga ya terkait masalah itu. Jadi itu sangat efektif untuk perlindungan tiang pancang ya. Nah ini untuk poliolipin ini salah satu kelebihannya adalah maintainable ya. Ada beberapa produk juga yang HDPE ketika sudah diikat, dibongkar itu udah rusak ya. Nah ini masih bisa buka tutup ya. Jadi ini efektif ya, sangat efektif. Berikutnya adalah tadi pertanyaan yang kedua yaitu SHMS ya. Nah SHMS ini adalah hanya untuk monitoring ya. Jadi kejadian-kejadian yang terjadi karena di JET itu sering juga kalau terjadi badai ya, kapal nabrak gitu ya, penyok dan lain sebagainya. Terus sistem monitoringnya kan sulit ya kalau kita ini memonitoring satu persatu gitu ya, mana yang terdampak mana yang enggak gitu. Nah dengan SHMS ini bisa bisa memberikan data mana yang terdampak hantaman dari misalnya kapal dan dia juga beban-beban apa yang terjadi di situ, seperti itu ya. Oke, baik Pak Budi, terima kasih atas jawabannya. Ini ada pertanyaan lagi dari Pak Rian Kurniawan. Pertanyaan kedua, bagaimana mekanisme pendistribusian beban pada file dari aplikasi Breasting Point? Apa? Bagaimana mekanisme pendistribusian beban pada file dari aplikasi Breasting Dolphin Guard? Apakah ada standar code yang digunakan untuk mendesain metode tersebut untuk menunjukkan kekuatan atau ketahanan terhadap beban yang diberikan dari kapal pada area dermaga, Pak? Baik, pertanyaannya bagus. Jadi terkait masalah distribusi gaya dari Breasting Dolphin Guard itu, Breasting Dolphin Guard itu ya, itu terdiri dari beberapa tiang pancang ya, yang membentuk satu klaster. Nah, kemudian Breasting Dolphin Guard itu dipasang ya, dipasang kan dengan model di situ dia pasang dengan pon ya yang di welding. Mungkin saya harus nanti lihatkan gambar-gambarnya ya. Nah, kemudian itu dipasang tiap tiang pancang ya pada area Breasting Dolphin. Nah, platnya itu karena tidak ada plat yang langsung 5 kali 4 meter ya, atau 5 sampai 5,6,
kali 4 meter ya nggak ada ya. Jadi itu disambung jadi tiga plat ya, 3 plat. Dan itu dipasang pada tiang pancang ya, yang didistribusikan secara merata ya. Jadi ketika ada hantaman kapal, maka tidak hanya satu yang menahan, tetapi ada distribusi juga ke yang lain ya. Karena itu berupa plat ya, depannya itu plat. Juga itu depannya diberikan fender ya, pneumatic fender. Jadi menghantam dulu fender, itu ada pengurangan beban juga di situ ya. Tetapi kalau kapal menghantam langsung juga, itu masih bisa menahan, ya, dibanding ketika dia tidak dipasang tingkat, namanya juga guard ya, dia sebagai decker gitu ya. Kalau kita main bola biasanya ya, kita pakai decker, kalau kehantam orang itu ya setidaknya gaya tumbukannya tidak langsung 100% menghantam kaki kita ya, tapi dia teredam dengan decker tersebut ya, seperti itu. Nah, ini adalah custom. Jadi custom, dan kita sudah membuatkan simulasi juga perhitungannya. Jadi ini tidak ada standar saya buat, dan itu juga sudah dibuatkan simulasi dari kalkulasinya, di mana breasting dolphin gun ini masih bisa menahan beban kapal ya, dan menjaga supaya breasting dolphin gun aman. Kalaupun ada hantamannya melebihi dari beban yang diberikan, maka nanti tiang pancangnya yang rontok ya, seperti itu. Tapi selama ini itu bisa berfungsi dengan baik ya. Nah, untuk bicara standar, itu adalah custom ya, seperti itu. Oke, baik. Siap, Pak Budi. Ini izin ada yang bertanya lagi dari Pak Muhammad Alfian Nafis dari PT Pelindo. Apakah pengaruh grounding netral atau protective equipment menggunakan struktur jetty atau dermaga terhadap penerapan perlindungan proteksi korosi, Pak? Gimana diulang? Pengaruh grounding netral atau protective equipment menggunakan struktur jetty, Pak. Protective Iya, netral. betul, Pak. Terhadap struktur jetty, Pak. Terhadap struktur jetty ya. Betul. Jadi terkait masalah pengaruh ya, proteksi ya, yang struktur netral maksudnya ya, terhadap jetty. Jadi ini terkait dengan corrosion protection atau gimana ya, Pak? Mohon di ini. Ini sepertinya jika menggunakan grounding netral nih, Pak, ini berpengaruh nggak terhadap perlindungan proteksi korosinya, Pak, di dermaga atau jetty, Pak? Grounding netral ya? Iya, betul, Pak. Grounding netral. Iya. Jadi ini tuh sudah didesain ya, dari dari corrosion protection. Jadi corrosion protection ini juga satu, ini ada aplikasi cathodic protection. Kemudian yang kedua yaitu perbaikan coating. Yang ketiga jacketing ya. Nah, untuk terkait dengan pengaruh grounding ya terhadap grounding netral terhadap struktur. Jadi ini masih aman ya. Jadi hasil dari nilai potensial yang dihasilkan ya dari sistem proteksi ICCP ini juga masih dalam batas ya, di bawah
1.150-an ya. Karena kalau lebih dari itu biasanya akan terjadi pelemahan pada sistem ikatan dari coating ya, seperti itu. Jadi untuk jeti ini ya, selama ini kita selalu pantau dan hampir semua program ya yang dibuat itu semua teraplikasi ya. Mungkin itu ya. Oke, baik Pak Budi. Mungkin pertanyaan lagi dari Pak Dimas QA. Apakah jaket file ini hanya dipasang pada bagian interface atau keseluruhan file? Kemudian yang kedua, apakah instalasi jaket file ini tidak menimbulkan CUI? Lalu yang ketiga, apakah SHMS ini pengalaman online atau berupa Pak? Baik, terima kasih. Yang pertanyaan satu itu yaitu jaket file ini kan gini Pak, seperti yang saya sampaikan di awal, itu idealisnya yaitu dipasang seluruh tiang pancang ya, sampai ke file cap dari tiang pancang ya. Nah, ke bawah bisa misalnya 2 meter, ke atas sampai tiang pancang. Karena aplikasi dari jacketing ini salah satunya adalah ketika kita melihat di mana perbaikan coating sudah tidak efektif lagi di area itu. Jadi untuk mengatasi masalah yang terjadi terkait dengan perlindungan korosi pada tiang pancang, maka jacketing ini bisa jadi solusi ya. Nah, aplikasi yang dilakukan kami di sana adalah dengan dana yang terbatas, maka kami satu perencanaan di mana awal pemasangan jaket file ini adalah 1,5 meter di bawah air, 1,5 meter di atas air, jadi 3 meter. Dan itu juga membutuhkan dana yang cukup lumayan besar ya. Berikutnya, di tahun berikutnya, maka kami buatkan perencanaan lagi, yaitu sampai ke file cap ya. Jadi sekarang sudah tertutup semuanya. Seperti itu Pak. Sebelumnya untuk mengatasi pengendalian korosi ya, untuk memperlambat laju korosi, pernah dilakukan 1 meter dari file cap ke bawah itu dilakukan dengan coating, tetapi ternyata aksesnya sangat sulit ya, sehingga jacketing lebih efektif. Berikutnya tadi ada pertanyaan apakah jacketing ini ada CUI ya? Itu setelah kami cek ya, setelah diaplikasikan 1 tahun, kemudian 2 tahun ya, hasil dari jacketing ini tidak terlihat adanya korosi, Pak. Jadi itu permukaannya masih bagus ya, seperti itu Pak. Jadi masih aman. Makanya waktu itu juga dilakukan yaitu pengujian thickness ya. Thickness-nya masih sama gitu ya, untuk 1 tahun dan 2 tahun itu. Nah, berikutnya adalah SHMS. SHMS ini adalah monitoring online aja Pak, untuk membantu ya. Jadi fungsinya hanya untuk membantu memonitoring dari jarak jauh ya, terkait ada kejadian-kejadian apa yang terjadi pada struktur dari BLC ini. Mungkin itu jawabannya. Berikan lagi ke Mas Dipta, silakan.
Baik, Pak Budi, terima kasih atas jawabannya. Mungkin bersamaan dengan jawaban tadi yang merupakan pertanyaan dan jawaban terakhir di sesi yang kedua siang hari ini ya, Pak. Penyampaian materinya yang sangat bagus sekali dan harapannya seperti tadi deliverable dari Pak Budi dapat disampaikan dan dicermati dengan baik. Kemudian saya untuk program studi teknik metalurgi Institut Teknologi dan Sains Bandung sedang membuka kelas karyawan untuk lulusan D3. Untuk lebih jelasnya akan disampaikan oleh Bu Diana. Izin waktu dan tempat saya persilakan Bu Diana. Terima kasih Mas Pradipta untuk waktunya. Sebentar dibuka dulu untuk posternya. Pak Aji minta tolong untuk di share screen posternya, Pak. Belum muncul, Pak, untuk share screen. Mungkin Pak Budi bisa dibantu untuk close PPT-nya, Pak. Terima kasih, Pak. Program studi Teknik Metalurgi Institut Teknologi Sains Bandung membuka program kelas karyawan bagi lulusan D3 ke S1. Di program tersebut tidak hanya khusus untuk teman-teman yang sudah bekerja, namun yang belum bekerja dan ingin melanjutkan sekolah ke jenjang S1 bisa. Jadi nanti kalau misal di perusahaan Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan sekalian yang ada kegiatan upgrading karyawan, bisa secara jamak untuk langsung daftar ke CV yang tertera di poster, atau bisa langsung menghubungi email yang ada di poster juga. Bisa juga dilihat di website di www.itsb.ac.id. Seperti itu. Untuk waktu kuliah 4 semester atau bisa juga 3 semester tergantung dari ekivalensi yang akan dilakukan setelah melihat transkrip dari Bapak Ibu pendaftar, seperti itu. Untuk kuliahnya nanti full online, bisa dilakukan dengan jarak jauh. Pendaftaran dilakukan sampai tanggal 9 September 2022 dan akan dimulai perkuliahan 19 September 2022. Seperti itu. Itu untuk lulusan yang bisa masuk ke teknik metalurgi, yaitu dari jurusan metalurgi, jurusan material, jurusan pertambangan, manufaktur, industri, mesin, dan kimia. Silahkan jika ada pertanyaan bisa langsung chat ke kontak person yang tersedia. Terima kasih. Saya kembalikan lagi ke Mas Pradipta ya. Baik, Bu Diana. Mungkin sebelum mengakhiri sesi kali ini, izin untuk membuka sesi dokumentasi. Bapak Ibu harap bisa on cam terlebih dahulu untuk kita ambil dokumentasinya di siang hari ini. Kita tunggu dulu sampai semuanya on cam. Oke. Kita on cam. Oke, 1, 2, 3. Oke,
Baik, terima kasih. Oke, sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih sekali lagi atas partisipasinya di siang hari ini. Kami segenap jajaran dari Institut Teknologi dan Sains Bandung, panitia webinar ke-9 ini mengucapkan terima kasih atas kehadirannya. Sampai bertemu kembali di webinar selanjutnya. Sehat selalu. Dan izin saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu semua.